Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kesempatan pagi hari ini kesempatan yang mulia, kesempatan yang berharga. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita di majlis ilmu ini sebagai pertemuan yang dipenuhi dengan keberkahan, pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan saleh yang diterima, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan mengetahui apa yang belum kita ketahui tentang agama Allah Azza wa Jalla, terkhusus lagi, terlebih lagi dalam pembahasan yang mendasar dalam perkara hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, terutama yang berkaitan dengan salatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak, sama-sama mempelajari tentang fikih salat berjamaah atau berjamaah dalam salat. Pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya berjamaah dalam salat itu tidak terbatas pada berjamaah dalam salat 5 waktu. Kita mengetahui salat Idul Adha, Idul Fitri juga dilaksanakan berjamaah. Salatul Tarawih juga dilaksanakan berjamaah. Salatul Janazah juga dilaksanakan berjamaah. Maka salatu al-jamaah atau as-salatu jama'atan, salat dalam kondisi bersama-sama. Berjamaah artinya kan bersama-sama. Disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, arti dari berjamaah dalam salat itu as-salatu allati yarbitu fiha al-musalli salatahu bi salati ghairihi. Suatu salat yang mana seorang yang melaksanakan salat tersebut mengikat salatnya ini dengan salatnya orang lain. Sekali lagi, ini yang dimaksud dengan berjamaah dalam salat. Apa maksudnya berjamaah dalam salat atau salat yang berjamaah? Suatu salat di mana seorang yang melaksanakan salat mengikat salatnya ini dengan salatnya orang lain, atau mudahnya rabtu salatil ma'mumi bi salatil imam,
mengikat sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Seorang makmum itu mengikat dirinya dengan sholatnya imam. Itulah maksudnya berjamaah. Sehingga berjamaah ini bisa lebih daripada 2 orang, tapi tidak mungkin kurang dari 2 orang. Berjamaah ini bisa lebih daripada 2 orang, bisa 3, 4, 5, 10, 100, 1000, tapi nggak mungkin kurang dari 2 orang. Kenapa? Karena di situ ada imam dan makmum. Karena di situ ada seseorang yang menjadikan sholatnya terikat dengan sholatnya orang lain, sehingga ada imam, ada makmum. Makanya berjamaah itu batasan paling sedikitnya adalah 2 orang, 1 imam, 1 makmum. 1 imam, 1 makmum. Tentu ini berlaku selain pada sholat Jumat. Tentu ini berlaku pada selain sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat yushtaratu fiha al-adad, disyaratkan ada jumlah. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 12. Sehingga tidak bisa kalau sholat Jumat ini hanya dilaksanakan 2 orang, 1 imam plus khatib, 1 lagi yang menyimak, atau gantian. Khatib habis itu yang menyimak jadi imam, khatibnya jadi makmum. Tidak bisa. Salat Jumat harus dilaksanakan dengan jumlatun minan nas. Harus ada banyak manusia. Ada yang mensyaratkan minimal 40, ada pula mensyaratkan minimal 12. Sehingga salat-salat di luar salat Jumat, entah itu salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, entah itu salat-salat sunnah yang disunnahkan berjamaah, salat id, salat tarawih, salat gerhana, salat istisqa meminta hujan, salatul janazah hukumnya fardu kifayah. Ini semua paling sedikit dikatakan orang itu berjamaah dalam sholat ketika paling sedikit ada 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Karena kalau hanya 1 orang namanya nggak berjamaah, ya, munfarid namanya. Karena dalam bahasa sholat itu ada namanya orang sholat munfarid. Arti munfarid sholat sendirian. Kemudian sholat yang kedua adalah sholat berjamaah. Dan berjamaah itu terdiri dari 2, imam dan makmum. Makmum bisa lebih daripada 1. Makmum bisa lebih daripada 1. Tapi imam tidak mungkin lebih daripada 1 dengan waktu yang sama. Kalau waktu yang berbeda bisa, nanti akan dijelaskan lebih detail. Tapi dalam waktu yang sama, imam hanya 1, makmum yang banyak. Tapi bisa nanti dari 1 imam berganti ke imam lain. Imam ini batal, maju imam yang berikutnya. Imam yang berikutnya batal, maju imam yang berikutnya. Berarti kan imamnya bisa ganti-ganti. Tapi itu suatu kondisi yang tidak normal tentunya. Normalnya adalah imam itu 1 dari awal sampai akhir. Dan makmumnya yang lebih daripada 1, biasanya begitu. Taib. Kemudian dijelaskan oleh para fuqaha Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala bahwasanya pada asalnya dalam berjamaah semakin banyak jumlah orang yang sholat dalam 1 jamaah, maka semakin banyak pula pahalanya. Ini hukum asalnya begitu. Semakin banyak makmumnya, semakin banyak pahalanya. Ini hukum asalnya begitu. Jadi misalkan ada 2 masjid yang bersampingan. Satu masjid ini jamaahnya 10 orang, yang satu masjid jamaahnya 100 orang. Bagi orang yang memilih ingin mendapatkan pahala yang lebih, maka dia akan memilih jamaah yang lebih banyak jumlahnya. Ini hukum asal. Kenapa saya katakan hukum asal? Dikarenakan ada pengecualian. Jadi ada pengecualian. Tapi hukum asalnya
apabila sholat berjamaah itu semakin banyak jumlah makmumnya, maka semakin banyak pula pahalanya. Semakin sedikit, ya semakin sedikit pula pahalanya. Ini hukum asal. Ada pengecualian? Ada pengecualian. Di antara pengecualian adalah, misalkan, di antara pengecualian adalah apabila jamaah yang banyak ini sholatnya di aula dan jamaah yang sedikit sholatnya di masjid, mana sekarang lebih utama? Ya, jamaah yang banyak sholatnya di rumah atau di aula, jamaah yang sedikit sholatnya di masjid. Sekarang mana yang lebih kita pilih? Jamaah yang banyak atau jamaah yang sedikit yang di masjid? Maka dikatakan jamaah yang sedikit yang di masjid. Ini pengecualian di antara pengecualian yang ada. Ya, di antara pengecualian yang ada. Pengecualian yang lain misalkan, ya, pengecualian yang lain, ketika ada dua masjid, yang satu dekat dan yang satu jauh. Ketika ada dua masjid, yang satu dekat dan yang satu jauh. Yang jauh ini jamaahnya banyak, dia akan mendapatkan pahala nih berlipat. Satu, jamaahnya banyak. Dua, masjidnya jauh, kan perjalanan. Sedangkan yang dekat ini, kalau ditinggalkan maka tidak ada orang berjamaah. Jelas ya gambarannya. Misalkan seorang dekat rumahnya tinggal samping masjid, dia imam rotibnya. Tapi hari itu dia berpikir, di sini masjid jamaahnya sedikit, saya nggak sesekali lah sholat di masjid yang jauh itu jamaahnya banyak, biar perjalanan jauh dapat pahala dan jamaahnya banyak juga dapat pahala. Ini tentu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena dengan kepergiannya akan mengosongkan masjid yang ada di dekatnya. Sekalipun jamaahnya di sini sedikit, maka di sini lebih diutamakan masjid yang di dekatnya, karena kehadirannya akan menghadirkan jamaah sekalipun sedikit, dan karena kepergiannya akan menonaktifkan masjid ini, pindah ke masjid yang lebih jauh. Ini di antara pengecualian yang ada. Tentu banyak pengecualian di antaranya misalkan berkaitan dengan imam. Dua masjid yang berbeda. Satu, imamnya seorang alim, seorang qari, seorang faqih, bacaannya terjamin, fikihnya juga baik. Yang satu lagi, imamnya ini fasik. Kalaulah dia mengetahui ilmu tentang sholat, tapi dia ini fasik, orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, atau berisi keras untuk terus melakukan dosa kecil. Imamnya fasik. Namun imam yang fasik ini jamaahnya banyak, dan imam yang saleh tadi, yang faqih tadi, yang berilmu tadi, yang qari tadi, jamaahnya sedikit. Mana sekarang kita memilih? Yang banyak atau yang sedikit? Yang sedikit. Dikarenakan berkaitan dengan imamnya. Ya, karena dikaitan dengan imamnya. Jadi hukum asalnya semakin banyak jamaah semakin banyak pula pahala. Ini hukum asal. Tapi terkadang ada pengecualian, jamaah sedikit justru lebih berpahala ketimbang jamaah yang banyak. Itu bisa berkaitan tentang imam, itu bisa berkaitan tentang masjidnya, itu bisa berkaitan dengan jauh dan dekatnya, dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Sebagai contoh, jamaah Imam Syafi'i di sini 100 orang, tapi jamaah di Masjidil Haram sana cuma 2 orang. Mana yang lebih utama? Yang 2 orang di Masjidil Haram Makkah atau di Masjid Imam Syafi'i 100 orang? Jelas, karena berkaitan dengan tempatnya. Walaupun jamaahnya sedikit, cuma 2 orang aja di sana, sini 100, tentu berbeda. Ya, tentu berbeda. Di antaranya juga ada terkadang di sebagian pedesaan, masjid ini beda-beda sholatnya. Ada sholat di awal waktu, tapi jamaahnya sedikit. Dan ada sholat, biasanya sholat asar nih di pedesaan, karena
para petani begitu, nunggu orang dari sawah, sholat asarnya itu adzannya diakhirkan sampai jam 5 atau jam setengah 5. Ini ada sering terjadi di kampung-kampung begitu. Tapi juga ada masjid yang sholat di awal waktu, jamaahnya cuma 3 orang, 2 orang. Tapi kalau yang jamaah yang jam 5 tadi, jamaahnya banyak karena para petani baru pulang. Mana kita sekarang memilih? Yang banyak tapi di akhir waktu, atau waktu awal sudah lewat, atau yang di awal waktu? Mereka jelas di awal waktu walaupun jamaahnya lebih sedikit. Nah, ini pengecualian-pengecualian yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah, tentu banyak sekali ya keutamaan yang berkaitan dengan salat berjamaah. Bagi kita yang sudah biasa mengikuti kajian, seringkali mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keutamaan salat berjamaah. Di antaranya misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih mulia ketimbang salat sendirian 20 derajat. 27 derajat. Jadi salat sendirian dan salat berjamaah, salat berjamaah lebih mulia ketimbang salat sendirian 27 derajat. Walaupun dalam sebagian periwayatan mengatakan 25, tapi sebagian yang lain mengatakan 27. Dan yang banyak tidak menafikan yang sedikit. Yang banyak tidak menafikan yang sedikit, ya kan? Karena banyak itu yang sedikit ditambahi pula. Maka sehingga ini diantara keutamaannya, bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian 27 derajat. Ya, 27 derajat. Taib. Semakin banyak jamaahnya tetap 27, hanya saja derajat yang berbeda. Di sini masjid 3 orang, di sana masjid 100 orang, sama mendapatkan 27 derajat. Tapi para ulama mengatakan 20 derajat yang dilaksanakan hanya 3 orang dan yang dilaksanakan 100 orang sama-sama 27, tapi 27 derajatnya berbeda. Begitu penjelasannya para ulama. Bukan karena 100 orang kalikan 100 jadi 227 kalikan, bukan begitu. Para fuqaha menyebutkan bahwasanya sama, 27 derajatnya sama, maksudnya 27-nya angkanya sama, tapi kualitas derajatnya yang berbeda. Jadi seperti itu. Ya. Seperti misalkan orang sholat di sini dan sholat di Masjidil Haram sama-sama berjamaah, sama dapat 27 derajat. Tapi bedanya tingkatannya, derajatnya tentu berbeda. Yang di Masjidil Haram tentu lebih baik ketimbang yang di Masjid Imam Syafi'i di sini. Jadi seperti itu. Begitu pula ada keutamaan-keutamaan khusus dalam sholat berjamaah. Misalkan ketika Rasulullah bersabda, seseorang yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia sholat semalam utuh. Dan seorang yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan sholat setengah malam. Ini kan keutamaan sholat berjamaah, sekalipun ini pembahasannya antara sholat subuh dan sholat isya. Tapi keutamaan sholat berjamaah tidak perlu diragukan lagi bagi kita seorang muslim. Nah, tidak perlu lagi diragukan. Sekalipun orang yang mengatakan nanti hukum berjamaah itu sunnah, kata-kata ucapan dia mengatakan hukum berjamaah itu sunnah sudah menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian. Ya kan? Kan kita ada sebagian orang mengikuti pendapat bahwasanya sholat berjamaah, sholat 5 waktu ini hukumnya sunnah. Ucapan ia ketika mengatakan hukumnya sunnah itu sudah menunjukkan bahwasanya ia mengatakan sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian, sekalipun ia meyakini sebagai sunnah. Jadi seperti itu. Makanya nanti kita akan melihat dan akan kita membahas apa hukum sholat berjamaah. Berikutnya adalah berkaitan tentang afdalul jamaat. Sholat berjamaah yang paling mulia itu berjamaah dalam sholat, melaksanakan sholat apa? Berjamaah dalam melaksanakan sholat apa?
yang paling mulia. Salat apa Pak? Salat wajib. Dari salat wajib yang 5 ini, mana yang paling utama? Salat subuh. Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan yang lain? Isya. Yang pertama ya. Yang pertama dulu, ada satu subuh, ada satu isya. Ada yang lain? Asar, ada pendapat yang lain, salat asar. Jadi kita nomor 1 dulu. Kita semua lupa tentang satu salat yang lebih mulia daripada 5 itu. Salat Jumat. Ya enggak? Kenapa? Karena salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaahnya itu, hukum berjamaahnya diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau sholat Jumat sepakat bahwasanya dilaksanakan harus dalam kondisi berjamaah. Maka sholat berjamaah yang paling mulia itu adalah sholatul Jumat. Nah, baru nanti derajat berikutnya. Derajat berikutnya, tadi sudah ada yang menjawab subuh dan seterusnya. Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullahu tabaraka wa taala mengatakan salat subuh. Salat subuh. Kenapa salat subuh? Karena salat subuh ini salat yang paling mulia di antara salat 5 waktu. Salat yang paling mulia di antara salat 5 waktu selain salat Jumat ya. Kita kecualikan salat Jumat. Jadi kalau kita ditanya di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala, salat apakah yang paling mulia? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Jawabannya salat subuh. Sehingga berjamaah di salat subuh menjadi juga berjamaah yang lebih mulia ketimbang di 4 salat lainnya. Kenapa salat subuh menjadi salat yang mulia? Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala mengatakan, satu, tadi sabda Nabi tadi yang barusan saya sebutkan, seorang yang sholat subuh berjamaah maka seakan ia sholat semalam utuh. Kalau ia sholat isya berjamaah setengah malam, berarti ini sudah di bawahnya kan. Apalagi sholat-sholat yang lain, apalagi sholat-sholat yang lain. Kemudian Syafi'iyah juga mengatakan bahwasanya sholat subuh itu yang disebut dengan sholatul wusta, salat pertengahan. Pertengahan dari mana? Bukankah yang sering kita kenal salatul wusta itu salat asar? Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Salat pertengahan itu seringkali diartikan salat asar. Memang terjadi perbedaan di antara para ulama. Ketika Allah berfirman, jagalah salat-salat kalian, terutama salatul wusta, salat pertengahan. Ada di antara para ulama mengatakan salatul wusta itu adalah salat asar. Namun Syafi'iyah mengatakan salatul wusta itu adalah salat al-fajr. Kenapa? Kenapa menjadi salat pertengahan? Kita lihat, salat zuhur dan asar ini terjadi di saat siang. Salat maghrib dan isya terjadi di saat malam. Salat subuh malam enggak, siang enggak? Ya enggak? Salat subuh malam enggak, siang enggak? Hal yang lain. Salat zuhur dan asar bisa dijamak, digabungkan. Salat maghrib dan isya bisa digabungkan. Salat subuh nggak bisa. Maka dia salat pertengahan. Jelas ya? Itu diantara cara memahaminya ulama Syafi'iyah rahimahullah, bahwasanya salatul wusta itu adalah salatul fajr, sehingga salat subuh lah yang paling mulia di antara salat-salat yang lainnya, sehingga berjamaah di dalamnya juga lebih mulia ketimbang yang lainnya. Lebih-lebih lagi berjamaah pada sholat subuh pada hari Jumat, ini lebih mulia lagi, khusus pada hari Jumat ya. Subuh pada hari Jumat berjamaah di dalamnya lebih mulia ketimbang subuh di hari-hari yang lain. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat, bukan sholat Jumatnya, sholat subuhnya pada hari Jumat, ini lebih mulia ketimbang sholat-sholat subuh di hari-hari yang lain. Hari Kamis, hari Senin, walaupun itu hari-hari yang mulia misalkan, tetap sholatul Jum'ah itu ada. Karena ada suatu hadis, ada suatu athar yang itu menjadi hujjah atau menjadi dalilnya ulama Syafi'iyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian setelah sholat subuh, sholat apa?
Salatul Isya. Karena Rasulullah tadi mengatakan salat subuh berjamaah seakan-akan salat semalam utuh, dan salat Isya berjamaah seakan-akan salat setengah malam. Sehingga berikutnya adalah salatul Isya. Kemudian berikutnya salat asar. Salat asar. Kemudian berikutnya salat zuhur. Kemudian berikutnya salatul maghrib. Kalau kita melihat sekarang realita di masyarakat, salat apa yang paling mudah dilaksanakan berjamaah? Maghrib. Ya kan, jelas. Semakin ia mudah dilaksanakannya, semakin pula berkurang pahala karena upaya yang ringan dan mudah. Kan begitu? Semakin susah untuk diupayakan, paling susah salat apa? Subuh, jelas sekali. Maka semakin pula diutamakan untuk berjamaah di dalamnya. Saya diutamakan untuk berjamaah di dalamnya. Taib. Lalu kemudian ini untuk sholat yang fardu. Tentu kalau kita ditanya sholat sunnah, apa yang paling utama untuk dilakukan berjamaah? Sholat apa yang paling mendekati sholat fardu dari sholat sunnah? Sholat apa yang lebih mendekati? Ini berjamaah ya, jangan yang sendirian, yang berjamaah. Sekali lagi fokus sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Kan tidak semua sholat sunnah disunnahkan berjamaah. Apa yang paling mendekati? Sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti di atasnya sholat sunnah. Jadi kalau sudah lewat 5 waktu, maka di bawahnya adalah sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apabila dikerjakan oleh sebagian, maka kewajiban itu akan gugur atas sebagian yang lain. Karena dia fardu kifayah, maka tingkatannya di atas sunnah. Karena di atasnya lagi kan yang fardu ain, kan begitu. Sholat 5 waktu kan ini fardu ain, bukan berjamaahnya ya, sholat 5 waktunya. Berjamaahnya nanti akan kita bahas. Sholat jenazah tanpa berjamaah, sholat jenazah sendiri-sendiri gitu, itu hukumnya fardu kifayah. Nah sekarang kita mau tanya soal sunnah. Sholat sunnah apa yang paling mendekati sholat wajib? Pada pertemuan yang lalu kita membahas sholat sunnah. Masih ingat Mas Santo? Sholat apa yang mendekati sholat wajib? Sholat Id. Ahsanta, benar. Sholat Id. Sholat Id. Kenapa sholat Id? Satu, dari sisi adanya khutbah di dalamnya. Dua, dari sisi perdebatan para ulama tentang hukum sholat Id. Ada sebagian ulama mengatakan sholat Id itu hukumnya fardu ain. Ada juga mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, hukumnya sunnah muakkadah. Makanya salatul Id itu adalah salat yang paling menyerupai, mendekati salat wajib, sehingga salatnya paling mulia, lalu kemudian berjamaahnya juga paling mulia. Lalu kemudian nanti mengikuti salat-salat yang menyerupai antara salatul Id. Di sana ada salat tarawih, ada salatul istisqa, ada salat kusuf, gerhana maksudnya. Ini semua kan berjamaah semua. Ini semua berjamaah semua. Taib. Kemudian kita masuki pada berikutnya, yaitu hukum salat berjamaah. Mohon diperhatikan, maksud hukum salat berjamaah ini salat apapun. Jangan kita salat berjamaah langsung salat 5 waktu ini. Maksudnya salat berjamaah di sini salat apapun. Ini hukum secara global. Ya, jangan langsung terbayangkan hukum salat berjamaah di sini itu maksudnya berjamaah dalam salat fardu 5 waktu, bukan. Tapi hukum berjamaah dalam salat. Nah, gitu. Hukum berjamaah dalam salat. Apa hukumnya? Tentu hukumnya akan berbeda-beda. Hukumnya akan berbeda-beda tergantung salat apa. Kan begitu?
Tidak bisa dipukul rata. Hukumnya fardu, nggak bisa. Kita melihat dulu sholat apa yang dilaksanakan berjamaah di dalamnya. Baik, kita lihat sekarang yang pertama dulu, sholatul Jum'ah. Apa hukum melaksanakan berjamaah di dalam sholat Jumat? Fardu ain, kewajiban secara individual, bukan secara majmu', secara kemajmukan, tapi secara individu. Setiap masing-masing individu yang diwajibkan sholat Jumat harus melaksanakan sholat Jumat dan dalam keadaan berjamaah. Maka ini fardu ain. Lalu kemudian sholat 5 waktu yang berikutnya, sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu selain sholat Jumat, di dalam madhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka ta'ala, hukum berjamaah di dalamnya fardu kifayah. Hukum berjamaah dalam sholat 5 waktu itu fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban secara individual, setiap masing-masing. Kalau fardu kifayah itu kewajiban secara majmu', bukan secara individual. Maksudnya apabila majmu' orang ini sebagian sudah mengerjakan, maka majmu' yang sisanya tidak diwajibkan lagi. Bukan secara satu personality, tapi secara majmu'. Seperti misalkan sholat jenazah tadi, secara sendirian apa hukumnya? Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Seperti misalkan memandikan, mengkafani jenazah, hukumnya fardu kifayah. Nah, sholat berjamaah dalam 5 waktu selain sholat Jumat, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, ini hukum melaksanakannya adalah fardu kifayah di dalam madhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang dengan ketentuan dan syarat-syaratnya, maka gugur kewajiban tersebut atas yang lain. Tapi kita perlu mempelajari sebelum kita melanjutkan berikutnya. Kita sedikit mundur lagi. Salat Jumat fardu ain kan? Apakah bagi setiap muslim, laki-laki, wanita, anak kecil, sudah dewasa? Tentu tidak kan? Berjamaah pada salat Jumat itu diwajibkan fardu ain bagi siapa? Bagi laki-laki satu. Lanjutnya berikutnya bagi yang sudah dewasa, baligh. Berikutnya yang berakal. Orang gila nggak ada diwajibkan. Anak-anak kecil juga tidak ada diwajibkan sholat Jumat. Wanita juga tidak diwajibkan sholat Jumat. Berikutnya orang-orang yang merdeka, para budak tidak ada diwajibkan sholat Jumat. Berikutnya orang-orang yang mukim, tinggal, sawaan dia tinggalnya sesaat lebih daripada 4 hari atau tinggal di situ selama-lamanya karena memang warga situ. Yang tidak diwajibkan sholat Jumat hanya seorang musafir yang safarnya semenjak malam Jumatnya sebelum menemui subuh Jumat. Ya. Jadi seorang musafir tidak ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat apabila safarnya pada malam Jumat sebelum menemui subuh. Kalau sudah subuh kemudian dia safar, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka safarnya inilah safar yang diharamkan. Makanya kita melihat safar-safarnya Rasulullah SAW itu biasanya dimulai pada hari Kamis. Sehingga tidak pada hari Jumatnya, tapi hari Kamisnya. Sehingga di tengah perjalanan dalam posisi safar tidak ada kewajiban sholat Jumat dalam posisi di perjalanan. Namun apabila ia safar dari sini misalkan mau ke Jakarta, setelah sholat subuh hari Jumat baru dia berangkat, maka ia harus melaksanakan sholat Jumat, mencari tempat. Alhamdulillah sekarang dimudahkan Allah, nggak seperti zaman dulu permukiman tidak padat. Zaman sekarang mudah keluar lihat perkampungan banyak melaksanakan berjamaah Jumat.
Itu tadi berkaitan dengan salatul Jum'ah yang berjamaah di dalamnya fardu. Bagi siapa fardu ain ini? Bagi laki-laki dewasa, berakal, merdeka, tinggal, dan yang terakhir bagi yang sehat. Sehingga bagi yang sakit, di mana sakitnya ini menghalangi untuk hadir berjamaah atau membuatnya susah untuk hadir berjamaah, maka ia tidak diwajibkan lagi melaksanakan sholat Jumat. Ya, maka tidak diwajibkan lagi melaksanakan sholat Jumat walaupun 1 bulan, walaupun 2 bulan memang ia tidak mampu menghadiri sholat Jumat. Seorang yang lumpuh misalkan, gak ada, tapi saya sudah nggak Jumatan selama 1 tahun, memang itu sudah diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, diringankan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian untuk sholat berjamaah tadi yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apa hukumnya tadi dalam mazhab Syafi'iyah? Hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban secara majmu, bukan secara individual. Secara majmu orang, satu kampung, pedalaman kampung nih ada masjid di situ, maka warga kampung ini harus menegakkan sholat berjamaah. Apabila sudah dikerjakan sebagian, maka gugur atas sebagian yang lain. Tapi diwajibkan fardu kifayah ini bagi siapa? Sama seperti sholat Jumat tadi, bagi laki-laki bukan wanita. Jadi sehingga kalau semua laki-laki nggak ada yang sholat berjamaah, perempuan datang ke masjid sholat berjamaah di satu kampung, apakah sudah gugur kewajiban sholat berjamaahnya? Belum. Ini contoh misalkan di suatu kampung, karena para laki-lakinya masih di sawah, daripada masjid kosong, akhirnya perempuannya yang di rumah kumpul semua sholat berjamaah di masjid. Apakah sudah gugur kewajiban sholat berjamaahnya 5 waktu? Belum. Kenapa? Karena memang wanita tidak diwajibkan sholat secara berjamaah pada sholat 5 waktu ini. Yang diwajibkan fardu kifayah bagi siapa? Sekali lagi ya, kewajiban di sini maksudnya adalah fardu kifayah bagi laki-laki, berarti wanita tidak. Bagi sudah balik, berarti kalau di masjid ini dilaksanakan semua anak-anak yang belum balik, yang bapak-bapaknya yang sudah baliknya masih sibuk pekerjaan, apakah sudah menggugurkan kewajiban fardu kifayah? Belum. Kemudian uqala, berakal, harus. Orang gila semua jamaah nggak bisa, susah juga tergambarnya, mereka nggak sah sama sekali asal sholatnya. Begitu juga apa? Orang-orang yang mukim, tiba-tiba kampung ini kedatangan orang-orang musafir, penduduk kampungnya sibuk menyiapkan jamuan yang berjamaah. Musafirnya cukupkah menggugurkan berjamaah? Belum, karena mereka bukan mukim. Maka orang yang penduduk desa itu harus melaksanakan jamaah. Kemudian dikatakan para ulama juga, yang diwajibkan bagi fardu kifayah itu adalah siapa? Bukan orang-orang yang memiliki keringanan. Contohnya, siapa orang-orang yang memiliki keringanan? Orang yang sakit. Orang yang sakit semua memaksa untuk datang ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Orang yang sehat sibuk dengan pekerjaannya. Apakah sudah gugur kewajiban berjamaah? Belum. Karena mereka ada uzur, ini nggak diwajibkan bagi mereka. Ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian ini hal yang penting lagi. Kapan dikatakan gugur kewajiban berjamaah itu? Fardu kifayah tadi. Ketika dilaksanakannya pada suatu tempat yang tempat ini mencakup dan terbuka untuk umum. Sekali lagi, ketika dilaksanakannya pada satu tempat yang meliputi, mencakup dan terbuka untuk umum. Itu artinya kalau suatu kampung melaksanakan berjamaah masing-masing di rumahnya, ini tanpa ada wabah, tanpa ada pandemi ya, jangan kita kebayang dengan situasi yang berbeda, situasi normal. Satu kampung ini atau satu kota semua sepakat sholat berjamaah itu di rumah masing-masing. Maka di sini belum gugur apa?
fardu kifayahnya. Kenapa? Karena dilaksanakannya bukan di tempat umum. Sekalipun rumahnya terbuka, dibuka untuk umum, tetap aja orang ada sungkan, ada dia tidak ingin balas budi dan seterusnya. Maka harus dilaksanakan di tempat yang meliputi banyak orang, mencakup banyak orang, dan juga apa? Terbuka untuk umum, tidak terbatas. Misalkan kan kita ada namanya musola pribadi. Apabila musola pribadi itu biasanya keluarga saja. Satu kampung ini semuanya punya musola pribadi-pribadi. Nggak bisa. Harus dilaksanakan di masjid atau di aula atau di lapangan, di mana di situ tempat terbuka. Jadi nggak syarat harus di masjid. Misalkan di suatu desa belum ada masjidnya. Memang belum ada masjidnya. Akhirnya mereka ada kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah di tempat yang meliputi banyak orang. Lapangan kah? Tempat yang itu tidak ada penghalang, ada sungkan mungkin orang mau masuk situ. Jadi seperti itu. Kalau kotanya besar, kemudian atau desanya besar, dan apabila dilaksanakan di satu tempat, di satu sudut dari kota tersebut belum menampakkan syiar, maka belum juga gugur kewajiban sholat berjamaah. Kenapa? Misalkan kota Jakarta yang begitu besar, sholat berjamaahnya hanya ada satu tempat, di Istiqlal aja. Apakah sudah cukup? Belum. Kenapa? Karena kota ini besar sehingga menegakkannya harus di berbagai tempat dan wilayah agar tampak syiar itu, sehingga gugur kewajiban sholat berjamaah atas sebagian yang lain apabila terlaksanakan dan menampakkan syiar. Kalau belum terlaksanakan dengan menampakkan syiar, maka masih ada kewajiban bagi yang lain untuk melaksanakan itu. Misalkan satu kota ada 5 masjid, kalau hanya sholat di satu masjid belum tampak syiarnya, sepi karena kotanya besar. Dan kalau di 5 masjid ini dikerjakan dilaksanakan sholat jamaah baru tampak syiar, maka kewajibannya harus di 5 masjid ini dilakukan sholat berjamaah. Jadi seperti itu. Jadi itu ketentuan sholat, hukum sholat berjamaah pada sholat 5 waktu. Baik. Sekarang sudah kita ketahui fardu kifayah, sudah kita ketahui fardu ain. Sekarang sholat berjamaah di luar itu, di luar sholat Jumat, di luar sholat 5 waktu. Apa hukumnya? Hukumnya sholat berjamaah pada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah adalah sunnah. Sekali lagi saya ulangin, hukumnya sholat berjamaah pada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah hukumnya sunnah. Contohnya apa? Sholat id. Apa hukum sholat id? Sunnah. Mengerjakan secara berjamaahnya sunnah, jelas. Apa hukum sholat tarawih? Sunnah. Mengerjakan secara berjamaahnya sunnah. Apa hukum sholat gerhana? Sunnah. Mengerjakan secara berjamaahnya sunnah. Jelas ya? Tapi di sana ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Apa contohnya? Sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah banyak. Sholat apa contohnya? Sholat duha. Sholat apa lagi? Sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Sholat berjamaah pada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, apa hukumnya? Ya, tadi kan yang pertama tadi sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, berarti berjamaahnya hukumnya apa? Sunnah. Seperti sholat id, sholat gerhana, sholat minta hujan, sholat tarawih, jelas. Sekarang yang berikutnya, sholat sunnah yang tidak disunnahkan dalam kondisi berjamaah. Contohnya sholat duha, sunnahnya orang itu sholat sendirian, munfaridan, bukan berjamaah. Sholat tahajud di malam hari, sholat mutlak, selain sholat tarawih ya, sholat tarawih itu sholat khusus di bulan Ramadan. Sholat witir selain di bulan Ramadan.
menutup sholat malamnya. Ini kan semua adalah apa? Sholat-sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Tidak disunnahkan, sama dengan haram, makruh, mubah. Yang jelas dia nggak mungkin wajib, tidak mungkin sunnah, kan begitu. Hanya pilihannya ya 3. Kalau nggak haram, ya makruh, ya mubah. Apa hukumnya? Ini kan di sini saya beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi ya, sering diadakan di sekolah-sekolah sholat duha berjamaah untuk para siswa, untuk para murid. Kadang ada mukhayyam atau mabit di malam hari, sholat malam berjamaah. Kan sering itu ya, masyarakat kita sering melakukannya. Nah itu pertanyaannya, ini sholat sunnah tapi tidak disunnahkan berjamaah, apa hukum berjamaah? Dia tidak disunnahkan jelas, apakah haram, apakah makruh, ataukah mubah? Ini juga membangun pemahaman kita. Tidak segala sesuatu yang tidak disunnahkan itu hukumnya menjadi haram. Jelas ya? Bukan segala sesuatu yang tidak disunnahkan terus jadinya haram. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, tergantung. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, sholat sunnah, sholat duha lah. Apa hukumnya saya mau melaksanakan sholat duha dengan para siswa ini, biar mereka menjaga sholat mereka, ada kedekatan dengan Allah. Apalagi kalau mau ujian nasional, diadakan sholat berjamaah, sholat duha selama 1 minggu. Di dalam madhab Syafi'iyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah itu hukumnya mubah. Jadi tidak haram, tidak makruh, mubah. Berarti sholat duha berjamaah mubah. Sholat ratibah, qabliyah, ba'diyah berjamaah, kan aneh nih ya, aneh nih. Orang habis sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur berjamaah, apa ini? Jamaah qabliyah, ini akan heboh orang. Kalau sholat duha sudah biasa, sholat malam mabit sudah biasa, tapi kalau qabliyah, ba'diyah aneh. Sholat apa itu? Sholat berjamaah qabliyah, aneh pasti. Sama, hukumnya mubah. Kenapa mubah? Kan ini bukan tidak disunnahkan. Kita perlu memahami maksudnya tidak disunnahkan itu. Ya, kita perlu memahami bahwa maksudnya tidak disunnahkan itu adalah di mana Rasulullah SAW tidak melakukannya secara terus-menerus. Pernahkah Rasulullah sholat duha berjamaah? Pernah. Oh pernah. Di dalam Sahih Bukhari, hadisnya Itban ibnu Malik, ketika Rasulullah SAW diminta untuk memberikan suatu tempat, memilihkan suatu tempat agar ia sholat di situ, karena ia terkadang susah untuk mendatangi masjid kaumnya. Maka Rasul datang di pagi hari atau menjelang siang, kemudian sholat, dan di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Sholatul duha katanya para ulama. Sholat malam Rasulullah pernah berjamaah, ada Ibnu Abbas, ada Anas, ada kisah-kisahnya. Berarti tidak terlarang. Hanya saja bukan itu hay'ah atau tata cara Rasulullah yang selalu dikerjakan. Yang selalu dikerjakan adalah sendirian. Tapi apakah boleh berjamaah? Boleh. Misalkan seorang suami ingin berjamaah dengan istrinya pada sholat malam yang bukan Ramadan, sampai witirnya, ngajak juga anak-anaknya, boleh, mubah. Sekalipun tiap hari mubah. Sekalipun tiap hari mubah. Nah, jadi seperti itu. Lalu kemudian berikutnya, jadi sudah jelas sholat-sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, apabila dilaksanakan secara berjamaah maka hukumnya mubah. Sekalipun terkadang aneh. Aneh dan tidak aneh itu tergantung wawasan kita dan pengetahuan kita. Apabila sesuatu yang sudah biasa dilakukan seringkali tidak aneh, padahal belum tentu itu benar. Dan sesuatu yang jarang dilakukan, ya seringkali itu aneh, padahal itu benar. Padahal itu benar. Atau diperbolehkan oleh syariat. Taib.
Sekarang para ulama mengatakan di sana juga ada hukum sholat berjamaah makruh. Sholat berjamaah hukumnya makruh. Kapan? Sholat berjamaah tapi makruh. Banyak contohnya. Di antara contohnya, sholat berjamaah yang makruh itu ketika imamnya seorang yang fasik. Ketika imamnya orang yang fasik. Ada imam yang fasik, kita kemudian ikut berjamaah di situ. Nah, kita ikut berjamaah di situ, sholat berjamaah kita ini dihukumi makruh. Lalu bagaimana? Lalu kita sholat sendiri. Kenapa? Karena dikatakan para ulama, hal-hal yang makruh yang berkaitan dengan berjamaah akan menghilangkan keutamaan berjamaah. Sekali lagi, hal-hal yang makruh yang berkaitan dengan berjamaah akan menghilangkan keutamaan berjamaah. Contohnya tadi, saya bermakmum kepada imam yang fasik. Apa hukumnya menjadikan imam fasik sebagai imam? Makruh. Berkaitan berjamaah enggak ini? Berkaitan dengan berjamaah. Berarti dapat enggak keutamaan saya berjamaah? Tidak dapat. Tidak dapat. Sehingga karena tidak mendapatkan keutamaan berjamaah, maka sholat sendiri lebih utama. Ini sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Di antara juga, walaupun ini diperdebatkan di kalangan para Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, jikalau antara sholat imam dan makmum itu berbeda niat. Gimana contoh berbeda niat? Imamnya sholat duhur, makmumnya sholat asar. Kok bisa? Bisa. Ketinggalan sholat asar di hari kemarin, qadha berarti kan. Atau kebalikan, imamnya sholat asar, makmumnya sholat duhur. Kenapa? Dia baru bangun tidur, nggak sholat duhur tadinya. Gitu. Baru bangun pas asar. Akhirnya dia sholat duhur dulu, baru kemudian sholat asar. Nah, dia makmum meniatkan sholat duhur, imamnya kan waktu asar, sholat asar. Ulama Syafi'iyah mengatakan ini makruh, ada sebagian mengatakan ini khilaful aula. Ini istilah-istilah di dalam hukum fikih. Jadi hukum fikih itu ada namanya wajib, ya, satu ada namanya hukum wajib. Wajib itu kan ada namanya wajib ain secara individu, setiap masing-masing namanya fardu ain, wajib ain. Ada juga namanya fardu kifayah. Ini tadi yang secara majmu. Di bawahnya wajib apa? Sunnah. Sunnah ini bahasa lainnya ada mustahab, bahasa lainnya mandub. Sunnah, ya. Sunnah ini sama. Sunnah ini sebagaimana juga wajib. Ada namanya sunnah ain, ada namanya sunnah kifayah. Gimana sunnah kifayah? Ada namanya sunnah ain, sunnah kifayah. Misalkan qabliyah ba'diyah, sunnah ain atau sunnah kifayah? Sunnah ain. Setiap individu kita disunnahkan untuk sholat, menjaga sholat qabliyah dan ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah ain. Apabila sudah dikerjakan yang lain, apakah gugur sunnah itu bagi kita? Enggak. Kan begitu kan? Tapi di sana ada namanya sunnah kifayah. Contoh sunnah kifayah bagaimana? Nih sunnah kifayah bagaimana contohnya? Contohnya adalah memulai salam dari rombongan. Ini kan rombongan 10 orang ketemu sama 10 orang. Rombongan 10 orang ketemu dengan 10 orang. Kan disunnahkan untuk apa? Memulai salam ya. Kalau menjawab salam ini wajib. Menjawab salam itu wajib. Ya, menjawab salam itu wajib. Memulai salam itu sunnah. Tapi karena ini rombongan 10 orang, memulainya apa? Sunnahnya apa? Sunnah ain atau sunnah kifayah? Sunnah kifayah. Jadi kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi, ini salam lagi urut begitu 10. Yang sini nggak kelar-kelar jawabnya. Apabila sudah dikerjakan oleh sebagian, yang 5 orang salam, alas yang 5 tidak salam, sudah gugur sunnah tersebut dikarenakan apa? Sudah dikerjakan oleh sebagian. Itu contohnya sunnah kifayah.
Di bawahnya sunnah ada namanya mubah. Wajib, sunnah, mubah. Kita udah tahu mubah, sesuatu yang halal, mubah. Di bawahnya mubah ada namanya makruh. Makruh ini seringkali artinya dibenci. Diartikan dibenci. Sebenarnya ini pengertian yang tidak detail. Karena kadang sesuatu dibenci itu jadi haram. Allah membenci suatu perkara, itu bisa haram. Rasulullah membenci suatu perkara, bisa haram. Maka sebenarnya makruh ini diartikan harusnya lebih apa? Lebih, definisinya lebih didetailkan. Makruh itu adalah, ini sebagai faidah, suatu larangan yang tidak diharuskan. Itu mudahnya. Suatu larangan yang tidak diharuskan, tidak mengikat. Kalau haram, suatu larangan yang diharuskan, maksudnya harus ditinggalkan. Misalkan kita sepakat semua mencuri, apa hukumnya? Makruh atau haram? Haram. Larangan, harus kita tinggalkan, harus. Larangan yang diharuskan itu haram. Kalau makruh, larangan tapi tidak diharuskan. Larangan tapi tidak diharuskan, artinya terlarang tapi tidak mengikat larangan itu. Kalau kita kerjakan maka mendapatkan pahala. Afwan, kalau kita tinggalkan maka mendapatkan pahala. Kalau kita kerjakan tidak dapat dosa, karena hanya sebatas larangan dan tidak mengikat. Apa contohnya makruh? Apa contohnya sesuatu yang makruh yang apabila kita tinggalkan mendapatkan pahala, kalau kita kerjakan maka tidak mendapatkan. Apabila kita meninggalkan mendapatkan pahala, kalau kita kerjakan maka tidak mendapatkan dosa. Contohnya apa? Ada contohnya sesuatu yang makruh? Apa contohnya? Imad. Minum pakai tangan kiri. Ini bahaya nih diajarkan. Minum pakai tangan kiri. Makruh atau wajib? Makruh atau haram? Makruh atau haram? Gimana Mas Anto? Biasanya anak antum pakai tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan itu. Kalau pakai tangan kiri dimarahin ya kan? Antum pakai tangan kanan. Ya, benar, itu benar gitu. Cuman kita harus mendudukkan setiap perkara itu pada tempatnya. Ada memang sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib minum pakai tangan kanan. Artinya kalau pakai tangan kiri jadi apa? Haram. Kan gitu kan? Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, hukumnya wajib. Berarti kalau pakai tangan kiri jadinya haram, kan begitu? Yang wajib kan tangan kanan. Itu ada sebagian pendapat ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri itu hukumnya makruh, karena makan pakai tangan kanan dan minum pakai tangan kanan hukumnya sunnah. Tapi jangan juga hukumnya sunnah berarti saya nggak perlu ngajarin anak-anak. Enggak juga, itu enggak ada kelaziman. Hukumnya sunnah aja kok, enggak apa-apa. Bukan. Anak-anak ini tidak diwajibkan sholat. Kenapa kata Rasulullah perintahkan mereka untuk sholat? Di usia 10 dipukul bahkan. Padahal mereka enggak wajib. Kalau mereka cerdas dikit, kita enggak berdosa kok dipukul. Apa salah kita? Orang kita enggak berdosa kok dihukum. Ya enggak? Orang yang dihukum itu kan dia berdosa. Salah. Anak kecil ini yang usia 10 tahun belum diwajibkan sholat. Belum diwajibkan sholat. Selama belum balik ya, kalau sudah balik itu urusan seperti kita sudah. Tapi selama belum balik, belum diwajibkan sholat. Tapi kenapa kalau tidak sholat dia boleh dipukul sama orang tuanya? Protes dia. Nah ini berbeda halnya antara mendudukkan hukum dan ada nanti di sana nanti ketika melakukan suatu pendidikan. Makanya para ulama mengatakan anak kecil ini tidak diwajibkan sholat, tapi bagi orang tuanya diwajibkan untuk memerintahkan anaknya sholat. Lihat ya, anak kecil ini tidak diwajibkan sholat. Usia 10 tahun tadi ya, ini kita berbicara dengan usia 10 tahun sebelum balik. Namun
orang tuanya diwajibkan untuk memerintahkan anak sholat. Dan diperbolehkan bagi orang tua untuk memukul anaknya ketika ia tidak melaksanakan sholat. Padahal anak ini belum diwajibkan. Itu dikatakan para ulama mimbabi ta'dib, dari sisi pendidikan, tarbiyah, agar ia persiapan fase baligh. Karena sudah 10 tahun ini sudah mendekati fase baligh. Sebentar lagi dia baligh. Sehingga harus lebih diperketat lagi. Tapi hati-hati, ada hal yang berbeda. Ketika itu kita lakukan untuk anak kita lakukan untuk diri kita tidak bisa lakukan untuk orang lain. Kita tidak bisa lakukan untuk orang lain. Sebagai contoh, istri disebutkan nih para ulama, apabila seorang suami melihat istrinya disuruh sholat, nggak mau sholat, kan dosa nih ya, dosa jelas sudah baligh. Boleh nggak seorang suami memukul istrinya? Bolehkah seorang suami memukul istrinya? Jawabannya boleh. Karena tadi malam ya Pak. Tapi jawabannya salah Pak. Iya. Bolehnya memukul suami terhadap istri dengan ketentuannya itu apabila itu berkaitan dengan haknya suami. Kalau itu haknya Allah, ente nggak ada urusan. Nggak boleh memukul istri kecuali diizinkan oleh kedua orang tuanya. Jadi yang berhak memukul itu adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya ngomong kepada antum seorang suami, ini nanti kalau istri saya nggak mau sholat, nggak apa-apa pukul. Berarti dapat izin, boleh. Karena itu berkaitan hakullah, bukan hak kita. Bukan hak kita. Tapi misalkan seorang istri diperintahkan untuk nggak boleh keluar rumah, bandel aja keluar rumah, boleh dalam tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kajian tadi malam. Ya dengan ketentuan dan syarat yang berbeda. Makanya ini berbeda. Hakullah nggak ada dia. Iya orang lain dia, bukan siapa-siapa kita. Hubungan kita dengan istri, hubungan seorang suami dengan istri itu hubungan kekeluargaan yang itu hubungan menempati hak masing-masing. Sedangkan hubungan masing-masing dengan hak Allah masing-masing terpisah. Walaupun seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menasihati istrinya, untuk mengingkari kemungkaran, itu jelas. Tapi memukul itu sudah ranah hukum, dan hukum itu yang diperbolehkan kalau ia menegakkan bagi yang memiliki hak. Suami tidak memiliki hak untuk menghukum istrinya dalam hak-hak Allah. Tapi seorang qadhi, misalkan seorang hakim, ada haknya. Seorang ayah terhadap anaknya ada haknya. Jelas ya? Ini hal-hal yang mendetail dalam fikih yang sedikit dijelaskan. Sehingga kita kembali lagi bahwasanya tadi sholat berjamaah dalam kondisi tertentu itu hukumnya makruh. Contohnya tadi apabila berkaitan dengan imamnya. Ya, berkaitan dengan imamnya. Atau misalkan berkaitan dengan tempat, misalkan tempat, dan tempat ini tanahnya itu atau tempatnya itu syubhat, nggak jelas. Ini semua orang saling mengklaim ini milik saya, yang satu ini milik saya. Akhirnya dua-duanya sholat di situ, dan dua-duanya sama tidak saling mengizinkan, tapi terkumpul dalam satu berjamaah di situ. Ini kan tanah nggak jelas nih. Ini makruh. Tapi kalau jelas itu tanahnya fulan miliknya, kemudian kita menggosok, sengaja kita paksa diri kita sholat, ini nanti haram. Beda lagi nanti hukum berikutnya. Baik. Ada juga hukum sholat berjamaah haram, bukan sholatnya tapi berjamaahnya. Hukumnya haram. Contohnya haram yang tidak membatalkan sholat. Karena haram itu ada yang bisa membatalkan sholat, ada yang tidak bisa membatalkan sholat. Dalam sholat ya, orang melakukan sesuatu keharaman bisa jadi batal, bisa jadi enggak. Contoh, rombongan orang berjamaah di tanah yang itu tanah ghasab. Arti ghasab itu
tanah milik orang lain yang dimiliki atau dikuasai dengan kezaliman tanpa hak. Orang yang punya nggak bisa apa-apa, cuman diem aja ngelihat. Orang yang punya ini jelas tanah diwariskan dari ayahnya atau dia beli, jelas miliknya. Tiba-tiba ada orang yang lebih kuat secara jabatan, secara apa, menempati tanah itu. Kan ghasab ini. Kalau tanah itu bukan dicuri namanya. Dalam Islam tanah itu nggak bisa dicuri. Namanya dighasab, dikuasai secara tanpa hak. Ya, dirampas gitu. Kalau dicuri itu nggak bisa, karena nanti di dalam Islam itu as-sariqatu yang Allah sebutkan dipotong tangannya, itu nggak masuk orang yang mengghasab, tidak dipotong tangannya. Dia ini merampas tanahnya orang lain, nggak dipotong tangannya, tidak dipotong tangannya, karena mencuri itu detail, dia mengambil suatu harta dengan diam-diam dan harta tersebut tersimpan pada tempat normalnya. Itu baru namanya mencuri. Mengambil harta secara diam-diam pada tempatnya secara normal. Misalkan uang ditaruh di berangkas dalam rumah, kan itu tempatnya. Dia malam-malam masuk ke rumah ngambil, nyuri. Itu pencuri. Itu namanya pencuri. Kalau dia terang-terangan masuk dalam rumah, nodong-nodong, itu bukan pencuri. Itu nanti bisa dibunuh. Bukan hanya dipotong tangannya. Ya, itu nanti bisa tahapan dibunuh, bukan hanya dipotong tangannya. Jadi definisi ini atau arti-arti ini secara detail dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi begitu. Termasuk misalkan korupsi. Ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama mu'asir. Apakah korupsi itu dimasukkan mencuri ataukah bukan masuk mencuri dalam definisi fikih? Kenapa? Karena seringkali terjadi terang-terangan, rame-rame bareng-bareng. Iya, gitu kan? Terang-terangan, jelas-jelas, bagi-bagi gitu. Bukan sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi dari rakyat. Pas kebetulan rakyatnya nggak tahu. Tapi seringkali terjadi bersama-sama. Jelas. Berarti itu bisa. Bagi yang mengatakan sebagian pakar fikih mengatakan ini mencuri sehingga dipotong tangannya. Sebagian mengatakan ini nggak mencuri, ini sudah melakukan kerusakan di permukaan bumi ini sehingga dibunuh. Begitu. Ya, sehingga dibunuh. Ala kulli hal. Sehingga ada sholat berjamaah hukumnya haram tapi tidak membatalkan. Contohnya tadi berjamaah pada satu tempat yang itu tanah yang bukan dimilikinya dan tidak ada izin. Tidak ada izin dari pemiliknya. Tahu-tahu kita sholat di situ aja. Berbeda dengan lapangan ya. Lapangan itu tanah umum, sholat bebas. Tapi kita tahu nih tanah punya orang. Tahu-tahu kita mampir sholat di situ berjamaah. Kita belum izin. Ini sholat berjamaah di tanah yang dirampas tadi atau dikuasai tanpa hak. Maka di sini sholatnya haram, berjamaahnya haram, tapi tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya sah. Dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Sholatnya sah. Hanya saja ini adalah haram sehingga dikatakan para ulama dia tidak mendapatkan pahala sholat apapun. Gak dapat apa? Ia cuma gugur kewajiban. Gak perlu lagi mengulangi, tapi gak dapat pahala apapun. Ada juga hukum sholat berjamaah yang dia haram dan membatalkan. Haram dan membatalkan. Apa yang haram dan membatalkan? Ketika antara imam dan makmum memiliki tata cara sholat yang berbeda, dan maksud berbeda di sini bukan berbeda rakaatnya, bukan berbeda niatnya, tapi berbeda secara total tata cara sholatnya. Contoh sholat jenazah dan sholat subuh. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat subuh. Bisakah? Nggak bisa. Atau kebalikan, imamnya sholat subuh, makmumnya sholat jenazah. Berbeda. Nggak ada kesamaan sama sekali, kecuali takbiratul ihram dan salam sama al-fatihah. Atau dicontohkan yang lain juga adalah sholat gerhana. Sholat gerhana yang mana setiap rakaatnya ada 2 ruku.
Sholat gerhana ini di dalam mazhab Syafi'i ada 3 tingkatan, ada 3 tata cara. Tata cara yang paling ringan adalah sholat sebagaimana sholat subuh. Dah 2 rakaat, normal sholat 2 rakaat. Tata cara yang berikutnya, setiap 1 rakaat ada 2 ruku, tapi ringan, tidak panjang. Tata cara yang lebih lengkap dan sempurna dengan ditambahkan 2 ruku dan dipanjangkan bacaannya. Sholat gerhana begitu. Sholat gerhana begitu, yang paling lengkap. Nah, ketika seorang imam sedang sholat gerhana dan setiap rakaatnya ditambah 2 ruku. Jadi ada ruku pertama, berdiri lagi, habis ruku kedua, berdiri lagi, baru sujud. Dia niatnya sholat subuh, makmumnya, imamnya sholat gerhana. Apakah sah? Sholatnya tidak sah. Dia diharamkan, berarti dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Kenapa dia dapat dosa? Soal sekarang, kenapa dia dapat dosa? Karena dia bermain-main dengan agamanya. Dia dapat dosa. Kenapa dia dapat dosa? Karena dia bermain-main dengan agamanya. Ini tidak boleh, tapi dia melakukan. Maka dia melakukan sesuatu yang haram dan membuat sholatnya tidak sah. Ya, membuat sholatnya tidak sah. Baik. Sampai di sini adakah pertanyaan? Atau diakhirkan pertanyaannya? Ada yang bertanya mungkin? Silahkan ya. Langsung saja kalau yang di bawah, kalau yang di atas ya nanti ada mikrofonnya. Ya, satu dulu dari sini. Ya. Jadi yang pertama, mana lebih utama, sholat malam ya bersama keluarga? Ini tentu berbeda-beda setiap kondisi orang. Kadang seorang ketika berjamaah lebih mendatangkan khusyuk, lebih mendatangkan semangat, itu. Kadang kalau berjamaah justru dia lebih malas, nggak ada usaha, yang penting ikut yang depan aja. Gitu. Kalau sendiri dia fokus. Tapi kita kalau melihat dari sisi hukum asalnya, sholat malam ini kan sholat mutlak. Berarti utamanya dia sholat sendiri, bukan berjamaah. Tapi nanti kalau ditanya, tapi kalau sholat sendiri itu kadang lewat, kadang males, kadang cuma 2 rakaat aja. Tapi kalau berjamaah ada semangat, ada khusyuk, ada apa. Ya tentu jelas mana yang lebih utama, berjamaah. Tapi kalau ternyata sendiri, ya sendiri lebih khusyuk, bisa lebih banyak rakaatnya. Kalau berjamaah imamnya cepat ngebut gitu, ya jelas dia lewatnya sendiri. Jadi tergantung kondisi dan sikon gitu. Jadi seperti itu, begitu Pak. Atau ada tambahan? Yang pertama tadi sudah cukup ya. Jadi kita kalau melihat dari hukum asalnya, maka sholat sendirian di sholat malam itu lebih utama ketimbang ketika berjamaah. Tapi ketika berjamaah yang hukumnya tadi mubah, menghadirkan hal-hal yang tidak hadir pada sholat sendirian, maka dia akan berbeda hukumnya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, tadi suatu kasus bekerja di tempat non muslim, datang waktu sholat ia tidak ada, kemudian sholat di tempatnya tanpa izin. Maka pertama, apakah itu orang muslim ataukah itu bukan muslim? Islam itu menjaga haknya masing-masing. Sekalipun itu orang non muslim dan itu haknya, maka kita tidak boleh seenaknya kita menggunakan tempat itu tanpa izinnya. Nah, ini pertama. Kemudian kita sebenarnya tidak susah mungkin untuk keluar sholat di masjid atau di musola terdekat.
Atau dari awal ketika kita akad bekerja, kita sudah ngomong, nanti kalau waktu sholat saya pinjam kamarnya Pak, saya mau sholat. Dari awal sudah ngomong begitu, mudah. Atau waktu datang sholat di telepon yang milik rumah, Pak ini saya ada waktu sholat, saya boleh sholat di sini nggak? Nah, jelas. Ya ini jelas. Ini berkaitan tentang apa? Tentang sholat di tempat non muslim tadi. Selama dia suci, dapat izin, ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dapat izin, saya nggak izinkan, alas, ya salah kita dari awal, kita berakad dengan orang yang seperti itu. Tapi akadnya adalah saya bekerja orang muslim. Dalam akad-akad sewa menyewa itu salah satunya apabila seseorang disewa jasanya, itu maka tidak masuk dalam sewa menyewa itu waktu-waktu sholat. Jadi kalau di situ di dalam akad itu mengatakan dengan syarat kamu tidak boleh melaksanakan sholat, harus tetap bekerja. Seperti yang dikeluhkan kawan-kawan terkadang ke luar negeri, ke negara-negara kafir, mereka melewatkan sholat. Saya bilang haram, nggak boleh, tidak boleh. Anda pergi ke luar negeri, itu sendiri sudah bermasalah ketika itu negeri kafir. Lebih-lebih lagi bukan hanya tidak mampu menampakkan syiar, sembunyi-sembunyi pun nggak mampu. Nggak boleh. Tidak ada keberkahan harta yang dikumpulkan kalau kita tidak bisa menjalankan syariat ini sesuai dengan aturannya. Kalau kita di luar negeri, di negara orang kafir, itu ada para ulama mengatakan diperbolehkan tinggal dengan syarat dia mampu menampakkan syiar. Ini tidak mampu menampakkan syiar, sembunyi-sembunyi pun nggak mampu karena dia proses bekerja, repot, maka tidak boleh, haram, harus segera kembali ke negerinya. Itu seperti itu contohnya. Baik, ya silahkan yang kedua. Ya. Ya. Pertama itu yang disebut dengan berjamaah di belakang imam yang mastur. Bahasanya begitu kalau di dalam fikih disebutnya imam mastur. Mastur itu artinya kita tidak mengetahui, tertutup keadaannya. Kita nggak tahu nih, dia fasik, dia orang soleh, dia tahu hukum fikih, dia tahu apa. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya ya, kita tidak berbicara hukum yang lebih utama. Ini hukum asalnya dulu, boleh. Kita tidak harus cek dulu nih, kita dengerin dulu Al-Fatihahnya, kita tanya tentang sama ini siapa nih imamnya, nggak ada kewajiban begitu. Sholat aja mastur nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin memberikan atau melaksanakan sholat kita dengan yang maksimal, maka sebaiknya kita melihat dengan siapa kita sholat. Dengan siapa kita sholat. Terlebih lagi, saya ditanyakan, mungkin di dalam rest area atau di tempat-tempat umum di pinggir jalan masjid ini seringkali jamaahnya banyak, satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu di sana, kan repot. Kita datang dan kita misalkan memiliki atau kita bersama dengan seorang yang alim, faqih. Di antara semua jamaah-jamaah ini nggak ada semua yang semisalnya. Apa yang kita lakukan? Sholat berjamaah dengan sendiri. Tapi itu nanti akan menegakkan jamaah yang banyak. Menegakkan jamaah yang banyak itu terlarang. Satu, ketika masjid itu bukan masjid yang di tepi jalan. Dua, ketika tidak mendapatkan izin dari imam ratibnya. Kata imam ratibnya, pokoknya saya sudah ditunjuk menjadi imam di sini, maka tidak ada boleh lagi berjamaah selain jamaah yang saya pimpin. Dan itu masjidnya di dalam gitu, tidak di pinggir jalan. Nah, di sini baru nanti ada larangan. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh, bukan haram, bahkan makruh aja. Tapi kalau di dalam dapat izin dari imam ratib, silahkan kalau berjamaah, nggak apa-apa. Tapi kalau di pinggir jalan, jelas di pinggir jalan tuh nggak ada imam ratibnya, atau ada imam ratibnya juga tidak ada haknya karena ini musafirin. Musafir lewat ganti jamaah, boleh bebas.
Maka utamanya memang itu tadi. Kalau kita ragu, ini imamnya gimana, halas kita sholat sendirian. Itu jauh lebih aman, dan ini yang sering dilakukan kebanyakan orang awam. Kadang ini kita melihat orang awam ini nggak benar, orang jamaah dia ngapain sholat sendiri, ya kan? Justru kadang kita nggak benar, karena kita salah menangkap apa yang mereka pahami. Ada jamaah kok sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri ini kenapa dia milih sholat sendiri? Karena dia tidak mengenal imamnya. Imamnya ini nanti bisa nggak baca Al-Fatihah? Imamnya ini bisa nggak sholat beneran? Imamnya ini siapa? Jangan-jangan dia fasik, jangan-jangan dia orang bermasalah, dan seterusnya. Mendingan saya sholat sendiri lebih aman. Seringkali apa yang dipilih orang awam gitu, dengan cara berpikir yang mendasar itu lebih menjaga agamanya ketimbang kita yang sudah semangat berjamaah, pokoknya berjamaah, asal siapa aja berjamaah, imamnya kayak apa, kualitasnya kayak apa, dia jamaahnya seperti apa, niatnya apa, nggak diurus, pokoknya berjamaah. Nah ini apa namanya hal yang perlu kita ketahui. Taib. Mungkin yang ada lagi pertanyaan atau kita lanjut? Ini sampai jam berapa sih? Masih ada waktu ya? Taib, saya itu. 6. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Iya. Tidak membaca atau tidak terdengar. Iya, sempurna. Iya. Oh ya, baik. Jadi yang pertama kita ketahui bahwasanya mendahului imam. Mendahului imam. Kita perlu mengetahui bahwasanya tidak segala sesuatu ketika makmum itu mendahului imam terlarang. Satu. Tidak setiap mendahului imam itu terlarang. Tidak setiap mendahului imam itu terlarang. Contohnya gimana? Contohnya mendahului imam tapi tidak terlarang. Contohnya ketika sholat sir, sholat pelan, sholat duhur nih nanti, imamnya lama dia membaca doa iftitah, makmumnya langsung baca surat Al-Fatihah. Nggak sengaja, dia nggak tahu, tahu-taunya dia sudah waladhdallin amin, imamnya agak sedikit mengeraskan, yang itu membuat dia dengar Bismillahirrahmanirrahim. Dia baru Al-Fatihah, saya sudah duluan. Apakah di sini terlarang? Enggak, tidak terlarang. Tidak selamanya mendahului imam itu terlarang. Begitu juga tidak selamanya menyertai imam itu terlarang. Menyertai.
Karena ada mendahului, ada membersamai, menyertai, berarti samaan. Contohnya amin tadi. Amin ini kan menyertai, membersamai imam. Justru utamanya begitu. Imam mengatakan amin, makmum juga bersamaan, utamanya begitu. Tapi menjadi masalah, kadang ada imam makmum yang duluan, ada makmum terlambat, ada. Tanggung jawab kita atau tugas kita, kita berupaya untuk membersamai imam. Itu tanggung jawab kita. Ada yang mendahului, itu tidak membatalkan sholatnya. Ada yang terlambat, itu tidak membatalkan sholat. Ada yang ngucapin amin sama sekali, juga nggak batal sholatnya. Kan begitu. Orang yang tidak mengucapkan amin, batal nggak sholatnya? Waladhdallin, diam aja dah. Nggak batal. Ya tidak batal. Tapi dia mendahului imam, juga tidak batal. Juga tidak batal. Dia terlambat dari imam, juga tidak batal. Ya kayak sebagian orang, waladhdallin, ini diam. Pas lagi baca ayat yang ada dhalin, amin, yang lain diem. Ini repot nih, ngantuk nih, ketahuan. Sering kadang begitu kan. Apalagi subuh, imamnya baca panjang, waladhdallin, diem dia. Habis itu baca apa gitu, la akunanna minal qaumid dhalin, amin. Repot ini. Tapi tidak batal. Dia mengucapkan itu pun tidak batal, salah itu pun tidak batal. Ya tidak batal. Ya maka tidak bermasalah. Tapi yang kedua, apabila orang sudah tahu niatnya berbeda dari awal, nggak masalah. Dari awal niatnya sudah tahu berbeda. Seperti kisahnya Mu'adz bin sholat isya pertama bersama Rasulullah. Habis itu dia balik ke kaumnya, sholat isya yang kedua. Kan yang pertama itu sholat fardu isya yang bersama Nabi. Habis itu bersama kaumnya dia menjadi imam. Kaumnya tahu Mu'adz baru datang Nabi habis sholat isya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, sekalipun tadi ya, sebagian ulama mengatakan apabila terjadi perbedaan niat ini menjadi hukumnya makruh atau khilaful aula. Maka dari itu konsekuensinya adalah menghilangkan keutamaan berjamaah. Ada sebagian mengatakan ini khilaful aula tapi tidak menghilangkan keutamaan berjamaah. Ala kulli hal, bagaimana kita mengerjakan itu dalam kondisi yang sesempurna mungkin lah, yang menyatukan niat. Kalau saat asar ya saat asar, saat isya ya saat isya, begitu ya. Taib. Kemudian yang ketiga tadi, apabila dia sudah sholat baru izin gitu. Pertanyaan yang tadi ini sering juga, apalagi santri ya, sering kadang pakai sendal temannya, oh dia baik sama saya, nanti izinnya setelah saya pakai. Gitu. Atau dia ngambil barangnya, ah dia baik sama saya ya. Kita mengambil sesuatu barangnya orang lain atau menguasai, ini kan sebenarnya kita menggunakan sesuatu yang bukan hak kita. Terlepas nanti dia memaafkan atau tidak memaafkan, kita memulai ini sudah mulai yang salah. Harusnya kita izin dulu baru kita lakukan. Sekalipun prasangka kuat kita, dia itu baik hati. Mungkin selama ini dia baik hati, tapi pas itu dia sedang butuh, sudah berubah baik hatinya, kan itu bisa aja. Jadi nggak bisa seperti itu. Maka tetap saja, ya, tetap saja. Walaupun nanti kalau dalam kaitannya setelah dia sholat kemudian izin, tentu ketika mendapatkan izin, sholatnya tidak lagi mendapatkan dosa karena sudah mendapatkan izin. Itu kaitannya. Tapi kalau dia mau memulai, nggak apa-apalah nanti izinnya nanti. Nah, ini menjadi masalah. Tapi kalau sudah terlanjur kemudian minta izin, minta maaf, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Baik. Kita lanjutkan sedikit, yaitu sholat duhurnya jam berapa nih Mas ini? Masih ada berapa waktu? Oh, takriban. Baik. Ini bab yang terpenting dalam sholat berjamaah, yaitu syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Ini penting sekali karena kita memiliki disiplin, semangat untuk mengerjakan sholat berjamaah, tapi seringkali kadang syarat-syarat kita sebagai makmum atau ia sebagai seorang imam tidak memenuhi syarat, sehingga sholat berjamaah kita tidak sah. Bahkan yang lebih berbahaya adalah ketika sholatnya sama sekali tidak sah.
Baik, apa syaratnya? Pertama, syarat sah salat berjamaah pertama, seorang makmum tidak mengetahui bahwasanya imamnya melakukan pembatal salat. Seorang makmum tidak mengetahui bahwasanya imamnya melakukan pembatal salat yang disepakati. Seorang makmum tidak mengetahui bahwasanya imamnya melakukan pembatal salat yang disepakati. Contoh, saya ngelihat imam ini baru selesai wudu, nggak ada, suci semua, dia maju, aman. Tapi kalau jelas-jelas dia ngelihat tadi ngobrol bareng, habis itu dia buang angin, kan biasa sama temen gitu, buang angin, dia tahu, tapi temennya ini lupa. Namanya orang, subhanallah. Habis itu dia maju sholat, pas dia takbir, yang makmum dia, loh tadi dia kan buang hadas, itu dia tadi barusan aja buang angin, nggak wudu pula. Lanjutlah, nggak apa-apa, nggak bisa. Karena kita sudah mengetahui, atau temannya tadi sudah mengetahui bahwasanya ini sholatnya nggak sah. Walaupun imamnya sah nggak dia? Sah nggak sholatnya? Kalau dia nggak tahu, sah, kan dia nggak tahu. Ini tadi dua orang, Zaid sama Amr ngobrol. Zaid buang angin, habis itu datang sholat, Zaid maju jadi imam, Amr jadi makmum. Amr ingat, wah ini Zaid tadi buang angin di samping saya, dan saya yakin sekali dia belum pergi ke tempat wudhu. Orang ngobrol sampai waktu sholat, dan jelas gitu. Zaid di sini lupa, sholatnya sah selama dia tidak tahu. Beda lagi nanti setelah selesai sholat, datang Amr, ente tadi belum wudhu. Begitu kan, ente tadi belum wudhu. Ini berbeda lagi ceritanya. Kalau sudah tahu, wah berarti dia harus mengulangi sholat. Kalau dia nggak ada yang tahu sama sekali, nggak ada yang ngasih tahu, sudah, Amr dia sholat sendiri pulang, Zaid dia sholat lanjut, ya, sholatnya sah aja sesuai dengan hukum asal. Dia meyakini bahwa dia tadi belum buang angin, dah tidak ada hadat, dia sholatnya sah. Ini pertama, syarat yang pertama. Jadi, jangan seorang makmum ini dia benar-benar tidak mengetahui bahwa imamnya melakukan pembatal sholat. Kalau ia mengetahui imamnya melakukan pembatal sholat yang jelas-jelas disepakati, seperti buang angin, seperti menyingkap aurat, jelas, seperti tidak menghadap kiblat, jelas-jelas kiblatnya ke sana, sholatnya dia ke sono, sholat nggak apa-apa lah, sesuai dengan keyakinan masing-masing aja. Nggak bisa, saya ngadep kiblat, yang ngadep membelakangi kiblat, nggak bisa di sini. Karena makmum mengetahui yakinan. Baik, jelas ya? Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini kan tadi makmum ya. Makmum tidak mengetahui bahwasanya imam melakukan pembatal sholat yang disepakati. Kalau imam, apakah disyaratkan bagi imam untuk tidak mengetahui bahwasanya makmumnya tidak melakukan pembatal sholat? Kalau makmum jelas, karena makmum itu kan dia ngikut aja, sholatnya dikaitkan dan diikatkan kepada imam. Sekarang kalau kebalikan, imam ini kan ketika sholat dia mengatakan, misalkan saya meniatkan sholat berjamaah dengan makmum-makmum yang di belakang saya, tapi saya meyakini makmum-makmum yang di belakang saya ini semuanya batal sholatnya, karena mereka ini anak-anak kecil yang belum disunat misalkan. Kenapa belum disunat kok batal sholatnya atau nggak sah? Karena bagian yang dipotong, laki-laki ya, bagian yang dipotong itu harusnya dibersihkan ketika dia buang najis atau ketika kencing. Ketika itu tidak dibersihkan, kan biasanya ya dibersihkan dari sisi luarnya aja, nggak mungkin dibuka ke dalam gitu, nggak mungkin, akan tersiksa anak-anak gitu. Nah, sholatnya nggak sah. Makanya bagi orang tua yang anaknya sudah mendekati balik, jangan sampai belum disunat. Sayang dia ikut sholat tiap hari 5 waktu tapi dia belum disunat, enggak, sia-sia, dia enggak, sholatnya enggak dapat apa-apa, enggak dapat apa-apa. Baik, ala kulli hal. Sehingga itu yang pertama. Maka bagaimana kalau imam? Imam ini dia, saya sholat sebagai imam dari para makmum yang saya mengetahui sholat mereka ini nggak ada yang sah. Jelas ya, sholat mereka ini nggak ada yang sah.
tapi saya mau jadi imam mereka. Ini kita lihat dari kata-katanya ini saja kita bisa mengambil kesimpulan. Ini sebenarnya imam ini lagi main-main dalam beribadah atau serius? Gimana ceritanya? Menjadikan diri sebagai imam dari makmum-makmum yang nggak sah sholatnya menurutnya. Ini main-main. Karena dia bermain-main dalam ibadah, maka dikatakan para ulama sholatnya imam yang demikian juga tidak sah. Karena dia mengaitkan sholat berjamaahnya dengan orang-orang yang tidak sah dalam pengetahuan dia. Misalkan imam anak kecil semua di belakangnya, dan semua anak kecil ini wudunya ada yang kakinya nggak kena air, tangannya kena air, wajahnya sebagian aja dan seterusnya. Dia melihat satu persatu, ini sholatnya nggak ada yang sah nih semua. Tapi saya menjadi imam, saya mau mengajarkan mereka untuk sholat. Ajarkan dulu wudu. Nggak usah terlalu semangat ngajarin sholat kalau wudunya nggak benar. Jadi ini penting sekali. Tapi kalau dia tidak meniatkan, yang penting saya jadi imam, siapapun yang di belakang terserah dah, bebas dia. Saya nggak tahu siapa yang di belakang. Emang imam harus mengabsen? Nggak ada kewajiban imam mengabsen. Belakang saya siapa nggak. Dia niat di belakang saya meyakini ini orang-orang dewasa udah belajar apa muslim ya, sholatnya sah lah dalam apa prasangka kuat saya. Sudah, nawaitu fardha salati zuhri misalkan imaman, cukup. Tanpa imam untuk siapa? Cukup. Tapi yang menjadi masalah kalau dia tadi menentukan saya sholat sebagai imam dari jamaah yang nggak ada yang sah nih sholatnya. Nah, ini masalah, dia main-main. Taib. Kalau tadi yang pertama ya, bagi makmum, seorang makmum tidak mengetahui bahwasanya imamnya melakukan pembatal sholat, tidak mengetahui. Berikutnya, kalau ini tidak mengetahui, tinggal sama, ini adalah tidak meyakini. Apa bedanya mengetahui dan meyakini? Dia mungkin nggak tahu tapi meyakini. Tahu itu berarti dengan panca indera kita, ngelihat, kita dengar. Misalkan kita lihat tadi tangannya itu menyentuh najis, nggak dicuci, habis itu sholat dia. Jelas kan? Itu kita mengetahui atau meyakini? Jelas kita mengetahui, lebih daripada hanya meyakini. Alas, jelas-jelas dia melakukan pembatal sholat. Kalau ini dia meyakini, apa contohnya meyakini? Contoh meyakini adalah, misalkan sebagai contoh, seorang imam yang berbeda pandangan dengan makmumnya. Apa gimana contoh beda pandangan? Contohnya begini. Imamnya ini Syafi'iyah, seorang Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'iyah, bekam atau ya bekam gitu atau mengeluarkan darah itu tidak membatalkan wudu. Atau lebih mudah lagi, mu'tamadnya Syafi'iyah, makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Makan daging unta di dalam mazhab Syafi'iyah tidak membatalkan wudu. Imamnya ini sebelum sholat pesta daging unta sama makmum-makmumnya. Misalkan sholat maghrib, buka puasa bersama, yang suguhannya daging unta, mimpi kita makan begitu ya. Kalau sampai Saudi baru bisa, tapi di sini susah. Pas sholat maghrib, imamnya ini tidak wudhu lagi, karena dia seorang Syafi'i, meyakini makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Baik. Sekarang di sini para makmum wudhu. Satu, dia mengetahui. Tapi ini kan yang menjadi masalah, titik poinnya adalah beda keyakinan. Makmumnya meyakini memakan daging unta itu membatalkan wudhu, imamnya tidak meyakini. Makmumnya semua ngulang wudhunya, imamnya langsung aja lanjut. Di sini bagaimana hukumnya makmum? Makmum ini meyakini imam ini sholatnya nggak sah. Ya yakin dia. Kenapa? Karena ia makan daging unta dan tidak wudhu.
Ya kan? Walaupun dirinya sendiri meyakini bahwa sholatnya sah. Imam ini meyakini apa? Sholat saya sah. Kan dalam mazhab Syafi'iyah tidak membatalkan wudu makan daging unta. Sekarang yang menjadi tolak ukur itu keyakinan imam atau keyakinan makmum? Yang menjadi tolak ukur keyakinan imam atau keyakinan makmum? Imam atau makmum? Ah, kita melihat imam dan makmum itu sebenarnya yang lemah siapa? Posisi lemah dalam sholat imam dan makmum. Lebih independen siapa? Nah, imam kan. Lebih punya kekuasaan siapa? Imam atau makmum? Imam, jelas. Makmum dia terikat dengan sholatnya imam. Maka posisinya dia lemah, tidak kuat. Sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan yang menjadi tolak ukur di sini adalah keyakinan makmum. Ini dalam satu pendapat yang mu'tamad begitu. Itu artinya ia tidak boleh sholat di belakang imam yang tadi, tidak melakukan wudhu setelah makan daging onta. Sekalipun imam, tapi kan dia meyakini sah. Dia meyakini sah sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita meyakini tidak sah sesuai dengan keyakinan kita, maka di sini begitu. Tapi ulama Syafi'i yang lain mengatakan sini sah. Yang menjadi tolak ukur itu adalah keyakinan imam, dan ini pendapat lebih ringan dari sisi penerapan keseharian seseorang. Kenapa? Karena kita itu bermakmum dengan iman yang beragam-ragam, keyakinan yang macam-macam. Kalau setiap yang menjadi tolak ukur adalah tolak ukurnya imam, susah kita was-was. Imamnya ini tadi makan daging onta, atau tadi sebelum keluar dari rumah mungkin dia dicium dulu sama istrinya. Waduh. Bagi Syafi'iyah kan bersentuhan membatalkan wudu. Oh saya enggak, imamnya mengatakan enggak. Bagi Syafi'iyah oh membatalkan, oh repot. Dan yang lain-lain banyak gitu. Jadi mengundang kecurigaan. Sehingga kalau dikembalikan kepada pendapat yang lebih ringan, yaitu tolak ukurnya adalah pendapat imam, maka ini insya Allah lebih mudah, dan itu yang disarankan oleh beberapa ulama Syafi'iyah kontemporer begitu, untuk menafikan kesusahan yang terjadi pada masyarakat. Ajarkan saja pendapat yang kedua, karena itu lebih ringan. Karena pendapat yang pertama menjadi masalah. Sudah waktunya sholat zuhur. Kita baru ada 2 syarat, nanti insya Allah kita lanjutkan pada setelah makan siang begitu ya. Ya, sekitar jam 1 kurang 1/4 begitu. Baik. Sampai di sini dulu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.